Ya, nggak tahu nih absennya udah masuk apa belum. Absen gagal. Selesai. Aku berhasil. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi semuanya. Sehat semua? Alhamdulillah. Retno, ada Nadia Tur. Mauren ada nih Mauren. Halo Mauren. Mauren, halo. Nah, tumben nih Mauren ada nih. Oke. Kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Dilanjutkan dengan presentasi untuk yang kelompok 3 kayaknya udah salah ya. Kelompok 3, ya betul kelompok 3. Betul, Bu. Oke. Kelompok 3, sepertinya topiknya tentang konservasi berbasis asma nutfah ya. Betul enggak topiknya? Iya Bu, benar. Oke, silahkan mempersiapkan diri. Kemudian yang lainnya, Bu Tami berharap untuk menyimak. Kemudian seperti biasa, mengkritisi boleh, bertanya boleh, memberikan masukan boleh, apapun boleh, ya, supaya diskusinya ini bisa hidup, bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalian juga yang rajin bertanya tentunya juga kita berikan apresiasi. Oleh karena itu setiap presentasi kami selalu minta untuk slide terakhir untuk bisa dituliskan ya, dituliskan pertanyaannya dan juga yang bertanya maupun yang menanggapi maupun yang apapun itu di situ dituliskan nama-namanya untuk catatan Bu Utami ya, dari kalian yang memberikan responnya ya, ataupun ikut serta dalam diskusi. Jadi rajin ikut dalam diskusi, ikut memikirkan, ikut macam-macam di situ. Itu nanti kalau setiap kali namanya muncul ya nanti yang mendapatkan apresiasi hanya orang-orang itu ya. Tapi kami berharap itu semua saja itu bisa berpartisipasi untuk keberhasilan diskusi setiap topiknya. Oke, silahkan kelompok 3 untuk mempersiapkan diri. Layar saya silahkan sepenuhnya, kelompok 3 silahkan. Terima kasih Bu, izin share screen ya Bu. Oke. Kelompok 2 sudah mengirimkan hasilnya kemarin? Halo kelompok 2. Kelompok 2 itu kemarin siapa ya? Lupa ya. Kelompok 2 sudah mengirimkan hasil diskusinya kemarin. Kelompok 2 nanti kok orang muncul ini. Suaranya mana kelompok 2 kemarin? Halo kelompok 2. Pada kemana ini anak-anak? Oke silahkan dimulai saja. Sembuh tanya kok tidak ada yang jawab. Halo Ibu, permisi Bu. Ya, maaf Ibu, untuk jawaban kemarin nanti akan kami send setelah ini ya Bu.
Oh ya. Ini kelompok 2 ya? Ada kelompok Iya. 2 ya? Iya, Bu. Oke. Kelompok 2, Bu. Ditunggu ya. Iya, Bu. Ditunggu ya Mbak Tri ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Silakan kelompok 3 mempresentasikan. Baik, saya mulai ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Utami selaku dosen pengampu mata kuliah Biokonservasi. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan pagi ini kami dari kelompok 3 izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai biokonservasi berbasis plasma nutfah. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota dari kelompok anggota dari kelompok kami terdiri atas Vicky Nurul Izzah, Mira Astuti Wulandari, Siti Zulfa, Putri Rizkiani, Rizka Amalia, Dila Anissa Fitri, dan Nadiatur Rohmah. Kemudian yang pertama yaitu pengertian dari plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan sumber keragaman genetik berupa benih atau bagian jaringan hidup lainnya, di mana bagian tersebut mampu tumbuh menjadi tanaman baru dan mewariskan sifat. Penyimpanan plasma nutfah berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan sumber-sumber biologis. Selanjutnya, tujuan akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari plasma nutfah. Tujuan utama dilakukannya konservasi dan koleksi plasma nutfah suatu spesies adalah untuk mengantisipasi erosi genetik atau kepunahan. Erosi genetik dapat terjadi karena hilangnya habitat akibat perambahan oleh manusia, proses seleksi dan pemurnian bentuk-bentuk landras varietas lokal yang heterogen atau beragam, membentuk landras yang homogen atau seragam, serta adanya peristiwa alam seperti kebakaran hutan, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Koleksi dan konservasi penting dilakukan guna menjaga kelestarian varietas. Konservasi plasma nutfah juga dilakukan dengan tujuan pengembangan varietas unggul suatu spesies sebagai donor gen spesifik untuk perbaikan genetik suatu populasi seleksi, serta pembentukan populasi dasar yang mengandung keragaman genetik yang luas melalui persilangan banyak tetua. Pengkajian, penelitian, dan pendayagunaan serta pelestarian plasma nutfah harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan diiringi dengan pemanfaatannya yang memberikan keuntungan secara ekonomi, layak secara teknis, diterima secara sosial dan budaya, dan secara ekologi dapat dipertanggungjawabkan. Next. Selanjutnya adalah tahapan konservasi plasma nutfah. Next. Tahapan konservasi plasma nutfah menurut Suci Prihadi dan Muhammad tahun 2021 terdiri dari yang pertama adalah identifikasi. Jenis plasma nutfah yang akan dilestarikan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Salah satu kriteria untuk pelestarian plasma nutfah adalah plasma nutfah tersebut sudah dikategorikan langka. Yang kedua adalah eksplorasi. Merupakan kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber daya genetik tertentu untuk mengamankannya dari kepunahan. Plasma nutfah yang ditemukan perlu diamati sifat dan asalnya untuk kemudian dilakukan upaya-upaya pelestariannya. Yang ketiga adalah pengembangan koleksi. Koleksi plasma nutfah merupakan hasil eksplorasi dari tempat dengan keragaman genetik yang tinggi, yaitu dari tempat asal berkembangnya spesies tersebut atau center of origin, atau dari tempat di mana spesies secara intensif dibudidayakan sejak lama, atau center of diversity. Koleksi plasma nutfah bertujuan untuk mempelajari tingkat keragaman yang ada dan untuk tujuan konservasi atau menyelamatkan keragaman genetik. Next.
Yang keempat adalah karakterisasi, evaluasi, dan dokumentasi. Karakterisasi diperlukan untuk mengetahui sifat morfologi, fisiologi, komponen hasil, dan golongan umur suatu spesies plasma nutfah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sifat kualitatif merupakan ciri utama suatu spesies atau varietas yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan sifat kuantitatif merupakan sifat yang dipengaruhi oleh faktor genetik dengan lingkungan. Evaluasi plasma nutfah juga mencakup kegiatan penyaringan atau screening untuk tujuan tertentu. Evaluasi dilakukan dengan karakter penting, yaitu kualitatif dan kuantitatif, terutama dalam pemilihan tetua untuk induk persilangan. Data yang telah terkumpul dikelola dan didokumentasi dalam program database, yaitu sistem dokumentasi yang berguna untuk membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas bank genetik, serta mempermudah dalam entry data, data storage, data, dan data management. Next. Yang kelima adalah perbanyakan. Sistem perbanyakan plasma nutfah perlu dikembangkan untuk mendukung pemanfaatan plasma nutfah secara optimal. Sistem perbanyakan dapat dilakukan dengan cara pengembangan indukan, perbanyakan bibit, yaitu vegetatif maupun generatif, pemantauan kesehatan, distribusi, dan sertifikasi. Yang terakhir adalah pengembangan jaringan untuk pemanfaatan plasma nutfah. Plasma nutfah yang sudah didokumentasi kemudian diterbitkan dalam bentuk katalog yang disimpan dalam database komputer. Database plasma nutfah tersebut selanjutnya diupload dalam suatu website sehingga dapat diakses secara luas secara nasional atau internasional. Pengembangan jaringan juga dilakukan bersama dengan masyarakat lokal untuk memanfaatkan plasma nutfah. Kerjasama dengan masyarakat pertukaran aksesi, baik untuk tujuan riset maupun komersial. Pertukaran aksesi tersebut dilengkapi dengan perjanjian tentang pemanfaatan dan benefit sharing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, adalah cara dan contoh konservasi plasma nutfah. Metode konservasi plasma nutfah itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu konservasi secara in situ, yaitu konservasi yang dilakukan dengan mengoleksi plasma nutfah di habitat aslinya. Seperti contohnya itu koleksi anggrek hitam atau Colligine pandurata di Cagar Alam Kersikowai, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nah, yang kedua itu adalah konservasi secara ex situ, yaitu konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya, misalnya seperti penyimpanan benih untuk biji ortodoks, kemudian kebun koleksi seperti kebun raya, arboretum, taman nasional, kebun koleksi khusus, dan yang terakhir adalah konservasi secara in vitro. Berikut ini merupakan gambar dari konservasi secara ex situ, yaitu anggrek hitam di Cagar Alam Kersikowai, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai konservasi secara in vitro, yaitu konservasi yang dilakukan untuk penyimpanan plasma nutfah tumbuhan yang memiliki biji rekarsitan, maksudnya itu yang tidak dapat disimpan atau yang berkembang biak secara vegetatif, serta menyediakan bahan tanaman steril untuk pertukaran plasma nutfah dan untuk propagasi tanaman secara massal. Nah, berikut ini merupakan gambar dari tanaman ubi jalar yang tumbuh pada media kultur jaringan sebagai salah satu contoh konservasi secara in vitro untuk tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Next. Nah, selanjutnya adalah kelebihan konservasi secara in vitro. Menurut Engelmann tahun 2011, pelestarian in vitro itu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah hemat dalam pemakaian ruang, karena tidak menanam secara konvensional di lapangan atau menanam seperti layaknya kultur in vitro biasa, tapi ini dilakukan modifikasi, misalnya pengkerdilan terhadap tanaman, maka ruangan yang dibutuhkan juga akan semakin kecil. Yang kedua adalah dapat menyimpan tanaman langka, karena hal ini merupakan alternatif cara yang dilakukan dengan cara perbanyakan vegetatif, urtokalus maupun kultur sel dengan penambahan CPT. Yang ketiga adalah dapat mempertahankan tanaman yang tidak dapat menghasilkan biji. Kemudian yang keempat, bebas dari gangguan hama dan penyakit karena ruangan yang digunakan itu diusahakan tertutup dari komunikasi dengan dunia luar dan juga memiliki tingkat aseptisitas yang tinggi. Maka gangguan juga dapat diperkecil.
Kemudian yang terakhir adalah dapat disimpan lama, karena dengan menggunakan metode dan perlakuan lainnya, pertumbuhan tanaman yang dikonservasi itu tidak terlalu banyak membutuhkan sumber hara. Berikut ini merupakan contoh dari penyimpanan ekspan pada medium konservasi dalam botol-botol kultur di ruang inkubasi yang tidak membutuhkan ruang yang terlalu banyak. Next. Selanjutnya adalah pengaplikasian konservasi secara in vitro. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa konservasi secara in vitro itu merupakan konservasi yang dilakukan dalam tabung di laboratorium, khususnya untuk tumbuhan yang menghasilkan biji rekalsitran yang daya perkecambahannya menurun drastis dalam waktu singkat, misalnya seperti biji kakao, karet, kelapa sawit, dan sebagian besar tumbuhan di hutan tropis. Kemudian juga untuk tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, misalnya seperti pisang, kentang, dan ubi-ubian. Hal ini sesuai dengan Cross DKK tahun 2013. Next. Nah, pengaplikasian konservasi secara in vitro itu ada dua metode menurut Sibley DKK tahun 2016, yaitu yang pertama adalah dengan metode pertumbuhan lambat atau slow growth, di mana pada prinsipnya ini adalah untuk menyediakan lingkungan dan media tumbuh yang paling minimal, sehingga laju metabolisme propagula in vitro tanaman itu berlangsung sangat lambat. Tujuannya adalah untuk memperpanjang periode subkultur sehingga biaya pemelihara lebih murah. Nah, untuk memperlambat pertumbuhan ini dapat dilakukan dengan yang pertama itu memanipulasi lingkungan dengan cara untuk menurunkan suhu untuk tanaman tropis khususnya pada suhu 15 sampai 20 derajat Celcius dan dengan menurunkan intensitas cahaya. Sedangkan cara yang kedua itu adalah dengan media tumbuh minimal yang diperoleh dengan menurunkan kandungan sumber hara seperti karbohidrat dan juga hara mineral menjadi setengah atau seperempat dosisnya. Next. Metode pertumbuhan lambat atau slow growth itu juga memiliki keuntungan. Yang pertama adalah lebih murah dan lebih mudah. Sesuai dengan penelitian dari Benson DKK tahun 2011, dari 28.000 aksesi tanaman yang berkembang biak secara vegetatif seperti pisang, ubi kayu, kentang, ubi jalar, yam, dan ubi-umbian, itu 80% diantaranya dikoleksi secara in vitro dengan cara pertumbuhan lambat dan 10% itu dengan cara cryopreservation. Berikut ini merupakan tahap-tahap konservasi pepaya dieng secara in vitro. Gambar kiri atas itu merupakan gambar dari tangkai daun atau helaian daun atau bunga yang akan dipilih menjadi explant. Kemudian gambar kanan atas itu merupakan penyimpanan explant pada medium konservasi dalam botol-botol kultur di ruang inkubasi. Gambar kiri bawah itu merupakan pertumbuhan expand dalam medium recovery, dan gambar kanan bawah itu merupakan pertumbuhan tanaman setelah recovery. Next. Nah, metode kedua untuk konservasi secara in vitro yaitu dengan metode cryopreservation, di mana metode ini itu merupakan metode yang dilaksanakan dengan cara propagula, itu disimpan dalam tabung berisi nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Yang menyebabkan laju metabolisme propagula yang disimpan itu juga praktis berhenti. Propagula yang biasa digunakan itu biasanya berukuran kecil, misal seperti kalus, sel, atau protoplas, dan juga yang masih embrio seperti zigotik dan somatik, planlet, tunas, maupun pucuk meristem. Yang ketiga itu penurunan suhu saat disimpan dan juga penghangatan kembali, itu juga harus sesuai dengan prosedur spesifik yang sesuai untuk masing-masing spesies tanaman. Berikut ini sebelumnya fix. Nah, berikut ini merupakan gambar penyimpanan dengan metode cryopreservation dengan tabung yang berisi nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat Celcius. Next. Metode cryopreservation ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kekurangannya adalah kesulitan teknis dan mahalnya peralatan dan pemeliharaan. Sebagai contoh, itu penelitian dari DKK tahun 2013 menyatakan bahwa biaya konservasi ubi kayu dengan teknologi cryopreservation itu sebesar 89,35 US dollar per aksesi per tahun atau sekitar 7,5 kali lebih mahal dari konservasi in vitro pertumbuhan lambat, yaitu sebesar 11,98 US dollar per aksesi per tahun. Sedangkan kelebihan dari metode cryopreservation ini yaitu dapat digunakan untuk penyimpanan dalam jangka yang panjang, propagula juga tetap juvenil, dan kemungkinan terjadinya mutasi lebih rendah dibandingkan dengan metode pertumbuhan lambat dengan subkultur yang dilakukan berulang-ulang.
Next. Jadi dapat kita simpulkan bahwa konservasi secara in vitro itu mensyaratkan bahwa plasma nutfah yang disimpan harus tetap hidup dan juga tumbuh kembali secara normal saat dikultur pada media yang optimal. Selain itu juga tidak boleh adanya perubahan genetik yang terjadi pada plasma nutfah tumbuhan setelah penyimpanan. Oleh karena itu biasanya bahan expand yang digunakan untuk penyimpanan itu sebaiknya berupa jaringan yang terdiferensiasi dibandingkan dengan jaringan yang belum terdiferensiasi. Juga untuk memantau kestabilan genetik, bahan tanaman tersebut biasanya telah dikembangkan penanda molekuler seperti RAPD atau ISSR dalam pengelolaan konservasi plasma nutfah tumbuhan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yaitu strategi konservasi. Next. Secara umum, strategi konservasi plasma nutfah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu konservasi in situ, merupakan konservasi sumber daya genetik yang dilakukan dalam lingkungan atau habitat alaminya, baik pada hutan produksi maupun kawasan lindung. Konservasi in situ pada hutan diperhatikan atau ditujukan untuk pelestarian fungsi-fungsi ekosistem dan interaksi antar jenis dibandingkan pelestarian individu. Konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah konservasi di luar habitat alami. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melindungi suatu jenis tanaman atau binatang yang biasanya sudah langka atau terancam punah dengan mengambil materi genetik pada keseluruhan habitat alaminya, terlebih pada habitat yang tidak aman atau terancam keberadaannya. Selain dapat bermanfaat untuk tujuan konservasi, plot konservasi ex situ dapat juga berguna untuk penyediaan benih atau sumber benih dan mendukung kegiatan pemuliaan dan program penghutanan kembali. Beberapa pertimbangan penting dalam konservasi ex situ suatu jenis tertentu yaitu sebagai backup konservasi in situ, menyelamatkan populasi yang terancam kemunduran atau degradasi genetik, menjamin kelangsungan suplai material reproduktif, baik melalui pembuatan sumber produksi atau penyimpanan, dan yang terakhir memberikan peningkatan hasil dari suatu jenis melalui aktivitas pemuliaan dan menyediakan materi reproduktif yang secara genetik alami meningkatkan hasil. Sebelum kegiatan konservasi ex situ, yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan konservasi secara jelas serta melakukan analisis keragaman genetik jenis yang akan dikonservasi, agar kegiatan eksplorasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Eksplorasi adalah kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan materi genetik tanaman hutan dari sebaran alam atau provenan atau populasi. Secara garis besar, kegiatan eksplorasi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, pengumpulan informasi awal, yang kedua, survei awal lapangan, yang ketiga, analisis keragaman genetik, dan yang terakhir, eksplorasi atau pengumpulan materi genetik. Masing-masing tahapan tersebut perlu dilakukan dengan semaksimal mungkin agar materi genetik yang dikumpulkan dapat mewakili sebaran populasi maupun sebaran distribusi genetiknya. Oke, baik. Selanjutnya, lembaga dan peraturan yang bersangkutan tentang plasma nutfah. Next. Oke, lembaga perlindungan pada plasma nutfah itu sendiri, yaitu ada sebuah institusi yang merupakan Komnas Plasma Nutfah yang bernaungan di bawah Departemen Pertanian Indonesia. Komnas Plasma Nutfah ini merupakan yang menghubungkan berbagai sektor, bidang, dan lapisan terkait untuk membina keterpaduan antara pengguna, peneliti, pelestari, dan pengambil kebijakan dalam pengelolaan plasma nutfah. Komisi ini diharapkan memberikan masukan atau pemikiran ke arah pelestarian plasma nutfah pertanian. Next. Peraturan perundang-undangan terkait plasma nutfah. Seperti yang sudah saya rangkum,
pada PPT tersebut terdapat 9 peraturan perundang-undangan mengenai plasma nutfah ya. Di antaranya yaitu beberapa macam undang-undang dan ada Kepres dan juga ada peraturan pemerintah. Next. Baik, namun dari 9 macam peraturan yang sudah saya rangkum tadi berdasarkan berbagai sumber dari mengenai plasma nutfah tersebut itu masih terjadi kesamaran, ketidakjelasan tentang peraturannya di Indonesia, sehingga berbagai macam kesamaran itu terjadi beberapa kasusnya di Indonesia. Seperti saat ini peraturan terkait plasma nutfah di Indonesia masih belum sinkron dengan yang diatur dalam perjanjian mengenai sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian serta protokol Nagoya yang telah berlaku dan mengikat Indonesia sebagai akibat dari ratifikasi yang telah dilakukan. Hal tersebut berupa perlindungan terhadap petani maupun sistem pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang belum diatur secara jelas. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, protokol Nagoya itu adalah sebuah perjanjian internasional di mana perjanjian tersebut itu mengatur mengenai akses bagaimana sumber daya genetik dan bagaimana pembagian keuntungan yang adil dan seimbang tersebut antara pemanfaat dan penyedia dari sumber daya genetik ini. Nah, protokol ini itu merupakan tonggak perjanjian dalam tata kelola internasional mengenai keanekaragaman hayati dan relevan dalam pemanfaatan dan sumber daya genetik seperti plasma nutfah. Nah, karena kesamaran peraturan hukum plasma nutfah di Indonesia ini pernah terjadi kasus yang cukup ramai pada tahun 2013, tepatnya tanggal 18 Juli, di mana kasus mengenai pencarian dan pengumpulan plasma nutfah oleh petani yang menyangkut pada pasal 9 ayat 3 UU nomor 12 tahun 1992, di mana pada kasus tersebut seorang pihak dari petani kecil yang mempunyai keinginan begitu untuk memperbaiki hasil pertaniannya dengan memanfaatkan plasma nutfah dan merasa terganjal dan keberatan mengenai UU tersebut. Dan dari mohon maaf, saya lanjutkan karena tadi ada beberapa gangguan. Sebelumnya kasus tersebut itu ada seorang pihak petani kecil yang ingin memperbaiki plasma nutfah, namun seorang petani tersebut itu merasa terganjal dengan pasal 9 ayat 3 UU nomor 12 tersebut. Dan karena pihak petani tersebut merasa terganjal, akhirnya pihak petani tersebut mengadakan pengaduan ke lembaga masyarakat dan akhirnya pihak petani tersebut mengajukan pengaduan hukum didukung dengan lembaga swadaya masyarakat yang konsen dengan nasib petani kecil seperti Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Farmer Initiative for Ecological Livelihood and Democracy, and Aliansi Petani Indonesia, Yayasan Bina Sada Jiwa, dan Koalisasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan masih banyak lagi. Sehingga akhirnya pada keputusan hukum dari pengajuan pihak petani kecil tersebut, Mahkamah Konstitusi itu menilai kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh badan hukum memang harus berdasarkan izin bisa merugikan petani kecil, sehingga berdasarkan beberapa pertimbangan serta pendapat dan dukungan dari beberapa pihak tersebut, dari menurut Mahkamah Konstitusi pada pasal 9 ayat 3 UU nomor 12 tentang konstitusi, sepanjang tidak dimaknai bahwa izin dimaksud tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan waktunya sendiri. Jadi semenjak 18 Juli 2013 itu yang dijelaskan pada
Mohon maaf ada gangguan. Oke, saya lanjutkan. Jadi keputusan tersebut kan dari pihak petani, di mana yang tadinya wilayahnya itu harus berikan izin dari negara. Nah, setelah terjadinya kasus tersebut itu akhirnya diperbaiki dengan keputusan MK bahwa untuk dalam pencarian dan pengumpulan plasma itu memang berdasarkan izin negara, tapi dikecualikan untuk petani kecil. Jadi petani kecil yang ingin memperbaiki proses pertaniannya tanpa melalui izin dari negara, karena seperti yang kita tahu untuk izin dari negara itu tentunya sangat ribet sekali ya, begitu. Next. Baik, selanjutnya ada kesalahan pengelolaan pada plasma nutfah, di mana plasma nutfah ini sering dimaknai dengan keanekaragaman hayati atau kumpulan berbagai spesies tanaman, padahal aslinya nutfah dan genotip dalam masing-masing spesies tanaman. Kesalahpahaman makna tersebut mengakibatkan kegiatan konservasi Bagian institut menekankan pentingnya pemerintah nasional atau negara mengelola plasma nutfah sejalan dengan ketentuan National Sovereignty atau CBD. Oleh adanya keracunan pemahaman makna plasma nutfah tersebut, maka pengelolaan plasma nutfah tanaman di Indonesia termasuk di negara-negara lain. Sehingga kelemahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan plasma nutfah selain salah paham itu belum adanya institusi khusus pengelola, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peralatan dan fasilitas, serta dari pemerintah. Next. Oke, baik. Di negara-negara lain sendiri itu pengelolaan plasma nutfah tanaman dilakukan pusat, dilengkapi unit regional yang ditugasi mengoleksi plasma nutfah jenis-jenis tanaman di spesifik. Contohnya itu seperti lembaga khusus yang mengelola plasma nutfah pada setiap daerahnya, dan nantinya lembaga khusus itu bertanggung jawab lembaga pusat yang di bawah naungan dari negara langsung tersebut. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada lembaga resmi yang mengelola plasma nutfah secara keseluruhan. Pengelola plasma nutfah itu di mana bukan merupakan pekerjaan penelitian yang terpisah atau berdiri sendiri dan harus bekerja sama dengan penggunaan plasma nutfah agar plasma nutfah dapat dimanfaatkan sebagai pembentuk varietas nutfah tanaman di negara lain itu dilakukan secara terpusat seperti yang tadi saya katakan, misalnya oleh institusi pengelolaan nasional Genetic Resources yang berkedudukan di New Delhi, di mana lembaga ini merupakan bagian dari India Council of Agricultural Research yang menunjukkan kedekatannya dengan penelitian pertanian. Next. Baik, selanjutnya ada sanksi pelanggaran terkait plasma nutfah. Seperti yang kita tahu, keadaan yang terjadi di Indonesia ini adalah tidak terdapatnya koordinasi lintas sektoral dari lembaga pemberi izin dalam kegiatan, sehingga celah lowong perizinan ini menjadi pintu masuk bagi terciptanya kerusakan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, akibat yang ditimbulkan dari kurangnya koordinasi lintas sektoral lembaga pemberi izin tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pencurian plasma nutfah di Indonesia, sehingga tingginya nilai plasma nutfah tersebut akan merugikan Indonesia karena nilai plasma nutfah tersebut menurut ekonomi itu sangat tinggi begitu, dan
tindakan tersebut akan ditindak secara tegas, di mana pelaku pencuri plasma nutfah akan dihukum berdasarkan pasal 40 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 akan dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara itu, tindakan pencurian yang dilakukan oleh beberapa peneliti asing tertuang di dalam pasal 21 diancam dengan pidana penjara 5 tahun dan 100 juta rupiah. Nah, contoh dari saksi pelanggaran ini tuh pernah waktu itu ada kasus mengenai pelanggaran perlindungan varietas tanaman, di mana kasus tersebut cukup menggambarkan dunia perbenihan Indonesia. Kasus tersebut itu diawali dari di sebuah desa terpencil di Indonesia, di mana petani namanya bisa menjadi lebih unggul lagi. Nah, 54 seorang petani tersebut berinovasi dan mencoba menyilangkan benih. Tidak tahu benih tanaman yang mereka silangkan itu salah satunya sudah memiliki hak dari perusahaan lokal begitu. Nah, setelah melakukan aneka silangan di benih akhir itu berhasil paten sudah dilindungi sesuai sifat masyarakat desa, keberhasilan konsumsi masyarakat desa, sehingga petani yang berinovasi tersebut merasa ada keuntungan tersendiri begitu. Saat masyarakat desa mulai tertarik dengan produknya, sehingga dia mulai memasarkan benih yang ia temukan tersebut yang dari penyilangan, dan kemudian karena hebohnya, karena apa ya? Karena gemparnya dan hebohnya di daerah tersebut, hingga akhirnya dia mengajukan tanpa tersebut karena mereka meniru menggunakan plasma nutfah yang memiliki hak paten dari perusahaan tersebut untuk disilangkan dengan tanamannya, sehingga kembang yang mengandung genetik tersebut dan mengakibatkan proses kesalahan hukum begitu, sehingga dari memutuskan diajukan ke pengadilan dan mendapatkan pidana seperti itu. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan konservasi plasma nutfah. Next. Next. Konservasi plasma nutfah dapat dilakukan secara in situ, yaitu konservasi di habitat alaminya, maupun secara ex situ, yaitu konservasi di luar habitat alaminya. Yang pertama, konservasi plasma nutfah secara ex situ. Konservasi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, konservasi ex situ melindungi spesies tumbuhan dan hewan dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkannya ke tempat yang lebih aman di bawah perlindungan dan pengawasan manusia. Yang kedua, konservasi ex situ juga berfungsi sebagai sumber bahan penelitian dan restorasi ekosistem. Yang ketiga, teknik kriopreservasi untuk penyimpanan plasma nutfah dalam jangka panjang lebih ekonomis, karena menggunakan tempat yang relatif kecil lebih aman dari resiko kehilangan karena terhindar dari tekanan lingkungan seperti serangan patogen dan bencana alam. Next. Sementara untuk sisi kekurangannya,
yaitu yang pertama konservasi ex situ mengganggu proses evolusi dan ekologi dan membatasi variabilitas genetik dan kemampuan adaptasi spesies terhadap perubahan kondisi lingkungan. Yang kedua, biaya, resiko, dan kebutuhan penelitian konservasi ex situ secara signifikan lebih tinggi daripada konservasi in situ. Yang ketiga, konservasi ex situ biasanya hanya melindungi satu spesies. Yang keempat, bila spesies ini dilepaskan ke alam, spesies mungkin kekurangan adaptasi genetik dan mutasi yang akan memungkinkannya untuk bertahan dalam habitat alami yang selalu berubah. Yang terakhir yaitu teknik konservasi ex situ seringkali mahal. Dengan penyimpanan kriogenik yang ekonomis, tidak semua spesies dapat disimpan menggunakan metode ini. Next. Yang kedua, konservasi plasma nutfah secara in situ. Konservasi ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, konservasi in situ memungkinkan karakterisasi dan evaluasi tanaman serta memudahkan program persilangan melalui persediaan bunga atau serbuk sari secara cepat. Yang kedua, melindungi seluruh komunitas, artinya juga melindungi ribuan bahkan puluhan ribu spesies. Yang ketiga, aliran gen dan distribusi geografis, ekosistem, spesies, dan populasi secara dinamis. Mereka merupakan variabel dalam ruang dan waktu. Konservasi in situ ini memungkinkan terjadinya proses evolusioner dan ekologis dan mendorong variabilitas genetik dan kemampuan adaptasi spesies terhadap perubahan kondisi lingkungan. Yang keempat, memungkinkan konservasi sejumlah besar keanekaragaman hayati, keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem dengan cara yang sangat luas dan hemat biaya. Yang terakhir, biaya, resiko, dan kebutuhan penelitian konservasi in situ umumnya lebih rendah alias lebih murah. Next. Sementara di sisi kekurangannya, konservasi plasma nutfah secara in situ ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu konservasi secara in situ ini sangat sulit diandalkan karena habitat aslinya banyak yang rusak oleh kegiatan eksploitasi, sehingga konservasi ex situ atau konservasi di luar habitat alaminya menjadi alternatif yang terbaik untuk diterapkan. Yang kedua, konservasi in situ ini tidak layak di daerah dengan tekanan lingkungan dan manusia yang tinggi. Spesies atau populasi yang dikonservasi in situ mungkin rentan terhadap bencana atau kerusakan yang disengaja, misalnya kebakaran, tergantung pada tingkat gangguan. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu studi kasus contoh penerapan konservasi berbasis oleh plasma nutfah. Nah, untuk lebih detailnya, di sini akan lebih spesifik ke teknik kriopreservasi plasma nutfah tanaman. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman yang sudah diteliti dengan menggunakan teknik kriopreservasi. Itu dari gambar A ada tanaman gembili, yang gambar B dan gambar G itu ada purwoceng, yang gambar C dan E itu ada tanaman pisang, yang D itu ada kantung semar, F ada tanaman talas, dan yang H itu ada tebu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jadi kriopreservasi itu merupakan suatu metode penyimpanan sel atau jaringan atau dapat juga berupa organ tanaman dalam temperatur yang sangat rendah. Untuk kriopreservasi ini bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama dengan mengurangi resiko munculnya variasi genetis dan fisiologis. Selain bisa digunakan untuk penyimpanan secara pasif atau
penyimpanan yang hanya ditujukan untuk disimpan saja, kriopreservasi ini juga bisa digunakan untuk penyimpanan koleksi aktif. Jadi, sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, koleksinya itu dapat diperbanyak kembali secara rutin dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, misalnya untuk produksi benih secara massal ataupun misalnya perbaikan genetik. Next. Lalu ini ada alasan mengapa menggunakan kriopreservasi. Jadi pada saat ini Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BP Biogen memberikan perhatian yang serius terhadap upaya konservasi plasma nutfah. Di BP Biogen ini, teknik pertumbuhan minimal itu sudah cukup berkembang. Namun, kalau di Indonesia sendiri, teknik dengan kriopreservasi ini masih butuh banyak studi lebih lanjut. Nah, selain itu ada beberapa keuntungan juga yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu kondisi pemeliharaannya untuk kriopreservasi itu lebih terkontrol karena dibiarkan di dalam medium secara in vitro, lalu bebas hama juga dan bebas juga dari cekaman abiotik, sehingga kemungkinan untuk plasma nutfahnya itu mengalami kerusakan akibat faktor luar itu lebih sedikit. Lalu biaya pemeliharaannya itu lebih rendah. Lalu ada berbagai tipe organ juga yang bisa dikoleksi. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya juga, ini tekniknya bisa digunakan untuk pemuliaan tanaman yang langka. Dan terakhir keuntungannya yaitu minim lahan. Next. Nah, ini adalah salah satu tanaman yang saya ambil dari jurnal untuk tahapan kriopreservasinya. Jadi pada slide ini itu ada tanaman purwoceng yang dikonservasi secara in vitro menggunakan teknik kriopreservasi. Nah, kenapa menggunakan teknik kriopreservasi? Jadi berdasarkan referensi tanaman purwoceng atau yang nama ilmiahnya itu Pimpinella purwoceng itu sudah berada dalam kondisi yang kritis, jadi perlu untuk dilindungi. Kenapa nggak menggunakan teknik konservasi secara ex situ yang langsung di lahan? Ternyata pada tanaman Pimpinella purwoceng ini tanamannya sulit untuk dibiarkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan habitat aslinya. Jadi tanaman Pimpinella purwoceng ini merupakan tanaman endemik yang ada di dataran tinggi Dieng. Untuk status konservasinya itu berdasarkan CITES, tanaman Pimpinella purwoceng ini sudah berada pada tingkatan appendix 1 yang berarti sangat dilindungi. Nah, ini ada beberapa contoh tahapan yang bisa dilakukan untuk melakukan konservasi tanaman Pimpinella purwoceng secara kriopreservasi. Yang pertama untuk sampel berupa apex, tekniknya itu yang pertama karena ini tanaman yang sudah langka dan dilindungi maka perlu dilakukan perbanyakan dulu. Setelah dilakukan perbanyakan, lalu dilakukan pratumbuh dengan sukrosa 3, 4, 5, dan 6%. Tahapan prakultur ini fungsinya untuk mendukung keberhasilan penyimpanan secara kriopreservasi. Tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi sel untuk meningkatkan fleksibilitas membran selnya. Nah, fleksibilitas membran selnya ini itu sangat penting untuk kemampuan saat di tahapan selanjutnya, yaitu tahapan dehidrasi. Setelah tahapan prakultur, lalu dilanjutkan dengan tahapan pemuatan. Tahapan pemuatan ini berperan dalam menentukan keberhasilan kriopreservasi juga. Nah, pada kondisi tersebut, selnya itu diperlakukan dengan larutan yang molaritasnya lebih tinggi daripada prakultur. Sehingga jaringannya itu
nanti akan lebih siap untuk tahap krioprotektannya. Setelah pemuatan ada tahapan dehidrasi. Nah, tahapan dehidrasi ini juga merupakan tahapan yang sangat penting ya untuk teknik kriopreservasi karena tujuan dari dehidrasi sendiri itu untuk mengeluarkan kandungan air yang ada di dalam sampelnya. Kalau biarkan air yang ada di dalam sampelnya itu terlalu tinggi, maka saat nanti pembekuan, kemungkinan untuk dihasilkan kristal esnya juga lebih tinggi. Nah, kristal es yang muncul di dalam sel itu dapat menimbulkan resiko sehingga biakannya itu lebih sulit untuk diregenerasi. Jadi kemungkinan gagalnya itu lebih tinggi kalau dehidrasinya itu tidak sesuai. Nah, setelah dehidrasi baru ada tahap pembekuan dalam nitrogen cair. Setelah tahap pembekuan, ketika akan dilakukan regenerasi, maka akan dilakukan pelelehan lagi dengan aquades dengan suhu 40 derajat Celcius. Lalu ada tahapan penggantian muatan, lalu pemulihan biakan, dan juga biakan untuk siap untuk diregenerasi dan diamati. Untuk enkapsulasi vitrifikasi juga kurang lebih tahapannya sama, hanya saja ini ada beberapa perbedaan pada konsentrasi dan juga lama dari setiap tahapannya. Next. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di Indonesia kriopreservasi ini masih butuh dilakukan banyak studi karena tingkat kegagalannya itu masih cukup tinggi. Nah, ini berdasarkan jurnal yang saya temui bahwa hasil pengamatannya itu menggunakan teknik enkapsulasi dan vitrifikasi itu lebih baik daripada teknik vitrifikasi saja. Nah, pada teknik vitrifikasi itu kemungkinan persentase kehidupannya itu hanya 40%. Tapi kemungkinan bertahan hidupnya itu tidak lebih tinggi. Sebaliknya, pada teknik enkapsulasi dan vitrifikasi, daya hidup kalusnya itu lebih rendah, tapi daya tumbuh eksplanya itu jauh lebih pesat. Jadi setelah diregenerasi itu daya pertumbuhannya itu lebih dapat bertahan daripada teknik vitrifikasi. Lalu untuk kalus embrioniknya itu bisa juga berproliferasi dan beregenerasi menjadi embrio somatik setelah disimpan dengan kriopreservasi. Dan ini adalah contoh gambar dari tanaman Pimpinella pruacen yang telah dilakukan regenerasi. Next. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian kami akan membuka sesi diskusi termin 1 sebanyak untuk 3 penanya. Pertama. Yang pertama, silakan Retno Robiatul untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Apakah suara saya masuk? Masuk. Ya, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan tentang Plasma Nutfah ya. Pertanyaan saya itu simpel saja. Saya tuh masih bingung tentang konservasi plasma nutfah. Maksudnya saya sudah mencari berbagai referensi. Nah, itu sepertinya kayak yang melakukan kegiatan konservasi plasma nutfah itu seperti dibuat jurnal-jurnal gitu ya pastinya. Nah, pertanyaan saya itu bisa disebutkan contoh kegiatan konservasi plasma nutfah yang sedang berlangsung di Indonesia ini, kayak badan apa atau
siapa yang sedang melakukan konservasi plasma notvah seperti itu. Apa bisa dipahami kelompok 3? Bisa dipahami, Retno. Makasih. Terima kasih. Cukup dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Retno. Selanjutnya untuk Raffi, silahkan. Ya, terima kasih. Saya Raffi izin bertanya. Nah, tadi kan disebutkan ada yang konservasinya itu pakai yang slow growth itu ya. Itu kan slow growth kan artinya kan bukan berhenti. Nah, yang saya mau tanyakan itu bagaimana jika pertumbuhan itu sudah kan itu kan artinya tumbuhnya kan sedikit-sedikit. Nah, bagaimana jika pertumbuhannya itu sudah mencapai batas maksimal? Itu explantnya harus diapain? Nah, sama yang kedua, tadi yang metode cryogenik itu kan pakai suhu yang sangat rendah. Saya ingin tahu metodenya itu gimana sih? Itu kan kalau sel kita dinginkan terlalu dingin itu kan kalau nggak hati-hati banget itu kan bisa merusak sel. Nah, bagaimana caranya? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Raffi. Selanjutnya untuk Devi Raj, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya izin bertanya mengenai tadi kan dijelaskan pada tahapan perbanyakan terdapat proses sertifikasi. Nah, saya izin bertanya, lembaga apa sih yang memberikan sertifikasi itu, yang mengeluarkan sertifikasi itu, dan indikator apa saja yang mempengaruhi lolos atau tidaknya konservasi plasma notvah? Sekian dari saya, terima kasih. Halo, maaf tadi suara saya tidak masuk ya. Halo Devi, udah masuk. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih.
Permisi, saya Dela Anissa. Apakah suara saya jelas? Jelas. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Rafi'i, tapi yang kedua, yaitu tentang metode penyimpanan atau konservasi dengan menggunakan suhu rendah itu bagaimana. Karena dalam suhu rendah itu kan bisa saja sel mengalami kematian. Jadi pada prinsipnya itu sebelum melakukan konservasi menggunakan suhu rendah akan ada tahapan yang bertujuan untuk mempersiapkan sel-selnya itu sendiri. Misalnya tadi tahapan prakultur, di mana tahapan itu akan memfasilitasi supaya selnya itu nanti tidak rusak. Selain itu ada juga tahapan perlindungan selnya dengan menggunakan krioprotektan. Jadi sebelum dilakukan perlindungan dengan krioprotektan itu akan dilakukan tahapan dehidrasi juga, yang mana tahapan dehidrasi itu akan mencegah terjadinya kematian sel. Karena salah satu dari penyebab kematian sel pada tahapan penyimpanan suhu rendah itu adalah timbulnya kristal es di dalam biakannya itu. Jadi setelah dilakukan dehidrasi, dilakukan perlindungan dengan menggunakan krioprotektan itu, diharapkan setelah semua tahapan itu selesai, maka biakannya itu bisa bertahan hidup ya. Jadi walaupun kemungkinan untuk matinya itu masih ada, tapi kemungkinan bertahan hidupnya juga cukup tinggi karena sudah melewati berbagai tahapan seperti yang ada di slide sebelumnya itu. Gimana Raffi untuk pertanyaan kedua, apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih. Halo. Halo. Oh, ya. Saya pikir hilang suaranya. Masih toh? Masih, tapi diem.
Nanti kamu Jerry. Nanti. Badan apa badannya? Izin masuk Bu Utami dan teman-teman. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Raffi untuk yang metode slow growth. Itu bagaimana jika pertumbuhan mencapai batas maksimal expand harus diapakan? Jadi ini menurut pengetahuan saya dan menurut sumber yang saya baca. Jadi nanti mungkin kalau ada yang kurang atau salah, mohon maaf sebelumnya ada gangguan. Jadi nanti kalau ada yang kurang atau salah boleh ditambahin Bu Tami atau mungkin teman-teman. Jadi metode slow growth itu adalah metode untuk penumbuhan tanaman dalam metode untuk konservasi secara plasma nutfah yang dilakukan dengan cara memanipulasi lingkungan dan juga media tumbuh. Nah, kenapa lingkungannya itu diminimalkan dan juga media tumbuhnya itu dipersedikit? Ini tuh tujuannya adalah untuk memperjarang periode subkultur sehingga biaya produksi atau biaya konservasi ini bisa ditekan atau bisa lebih murah gitu. Nah, untuk memperlambat pertumbuhan ini itu kan tujuannya itu kan untuk konservasi secara plasma nutfah, berbasis plasma nutfah. Jadi setelah dikonservasi, ini kan tujuannya untuk memperbanyak tumbuhan gitu ya dengan cara konservasi secara in vitro. Jadi kalau tumbuhan itu udah diambil expand, terus ditanam dengan media yang steril dan lain sebagainya, sebagaimana metode dalam konservasi secara in vitro ini, kemudian jika tanaman itu sudah menjadi expand yang siap untuk tumbuh, setelah dalam media recovery, kemudian tanaman akan langsung ditanam di tempat yang biasa. Dan ini disyaratkan bahwa tanaman itu walaupun sebelumnya dikultur di tempat yang steril, setelah siap untuk dikultur di tempat yang biasa itu harus bisa bertahan hidup dan tidak mengubah materi genetiknya. Seperti itu, Raffi. Mungkin kalau ada yang ingin menambahkan dipersilakan. Gimana, Raffi? Masih butuh penjelasan atau udah cukup jelas? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Halo. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Putri. Baik, teman-teman. Terima kasih responnya. Saya Putri Rizkyani, izin menjawab pertanyaan dari Devi Raj ya, mengenai di mana pertanyaan tersebut tadi dijelaskan pada tahapan perbanyakan terdapat proses sertifikasi. Dan yang ingin Devi tanyakan itu lembaga mana yang mengeluarkan sertifikasi tersebut dan indikator apa saja yang mempengaruhi lolos atau tidaknya konservasi plasma nutfah. Baik, sebelumnya saya izin menjawab berdasarkan sepengetahuan saya. Mohon maaf kalau misal ada kesalahan atau kekurangan karena keterbatasan atas pengetahuan saya, dan semoga bisa menjawab. Jadi untuk lembaga yang mengeluarkan sertifikasi atas kelayakan dari plasma nutfah tersebut atau untuk memproduksi plasma nutfah tersebut itu adalah lembaga yang tadi itu Departemen Pertanian, di mana Departemen Pertanian tersebut ada suatu bagiannya itu adalah Komnas Plasma Nutfah. Nah, Komnas Plasma Nutfah ini nantinya akan menghubungkan berbagai sektor nih, antara pengguna, peneliti, bidang hukum, pelestari, sama pengambil kebijakan. Jadi, saat seseorang atau sebuah perusahaan melakukan pengajuan ke lembaga institusi plasma nutfah ini atau Komnas Plasma Nutfah, maka Komnas Plasma Nutfah ini akan mengkaji terlebih dahulu mengenai bagaimana pandangannya dari bidang para peneliti, bagaimana pandangannya pada bidang pengguna sebagai pengguna plasma nutfah, terus bagaimana pandangannya dari bidang hukum. Nah, nanti setelah diidentifikasi dan ada kecocokan dari semua pihak, maka Komnas Plasma Nutfah ini akan mengeluarkan sertifikasi dan menyatakan bahwa perusahaan atau orang tersebut itu
dapat mendaftarkan plasma nutfahnya itu ke hukum. Jadi nantinya plasma nutfah orang tersebut mendapatkan hak paten begitu. Dan untuk syarat untuk konservasi plasma nutfah itu seperti tadi dijelaskan oleh teman saya Nadia, bahwa salah satu indikator untuk pelestarian plasma nutfah itu adalah tanaman langka. Nah, tanaman langka yang di sini yang dimaksud itu adalah tanaman yang langkanya itu bukan langka seperti kayak konservasi pada umumnya begitu kan. Ini konservasi plasma nutfah begitu kan, yang dimana konservasi plasma nutfah itu berfokus pada keanekaragaman genetik. Jadi langka yang dimaksud di sini itu adalah mohon maaf tadi ada gangguan. Jadi langka yang dimaksud dalam konservasi plasma nutfah adalah varietas tersebut itu adalah varietas unggul, di mana varietas tersebut adalah varietas pembawa sifat khusus yang hasil dari persilangan dan mutan dari sebuah genetik, sebuah spesies begitu. Jadi dikatakan langka misalnya nih, ada varietas unggul plasma nutfah pada padi, di mana padi tersebut adalah persilangan dari benih antara padi yang misalnya berasnya enak tapi tidak tahan lama, dan padi yang berasnya tidak enak tapi tahan lama. Jadi varietas tersebut genetiknya itu dilakukan persilangan sehingga nantinya dihasilkan varietas unggul. Nah, langka dalam konteks undang-undang tersebut, yang dimaksud undang-undang tersebut itu langka dalam hal yang seperti itu. Jadi setelah didapatkan varietas yang unggul, kita itu perlu untuk mempertahankan hal tersebut, karena di mana varietas unggul tersebut tuh mampu memberikan pemberdayaan dan pemanfaatan sendiri kepada masyarakat dan negara gitu. Jadi benar-benar harus dilestarikan. Nah, lestarinya itu baik boleh secara in situ maupun ex situ. Seperti itu, Devi. Apakah menjawab? Sudah menjawab, Putri. Terima kasih jawabannya. Baik, sama-sama. Izin masuk lagi ya teman-teman dan Bu Tami. Saya izin menjawab pertanyaan dari Retno, yaitu contoh kegiatan konservasi plasma nutfah di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya waktu presentasi, itu konservasi kan ada beberapa metode ya. Nah, salah satu metodenya itu konservasi secara in situ. Nah, contoh konservasi dari plasma nutfah yang berbasis in situ itu adalah anggrek hitam tadi, anggrek hitam di Cagar Alam Kresik Luwai, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nah, untuk yang metode secara ex situ, itu tadi kan ada metode cryopreservation, terus metode slow growth dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menjelaskan metode yang cryopreservation. Di Indonesia itu, ini menurut sumber yang saya baca, di Indonesia itu penelitian cryopreservation itu dimulai pada tahun 1992 dan telah berhasil untuk mengkriopreservasi beberapa tanaman hutan dan buah-buahan. Nah, selain itu di Balit Biogen itu juga penelitian cryopreservasi telah diterapkan pada tanaman obat langka dengan tingkat keberhasilan sampai 40%, dan juga pada tanaman ubi jalar dengan tingkat hidup itu sampai 77%. Saat ini itu juga sedang dikembangkan penelitian cryopreservation tanaman ubi kayu dengan hasil itu keberhasilan sampai 50%. Jadi karena teknik cryopreservasi ini tuh membutuhkan teknik yang sangat susah dan terkesan ribet, serta dengan peralatan yang sangat mahal dan juga susah, maka teknik ini tuh hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu saja yang memang bertugas untuk konservasi plasma nutfah, atau instansi-instansi tertentu yang memang sudah dapat izin untuk melakukan konservasi secara cryopreservasi ini.
Itu Retno, apakah ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Ya, terima kasih jawabannya. Tapi eh, yang saya inginkan itu kayak mungkin lembaga-lembaga ini. Tapi nggak apa-apa, terima kasih jawabannya. Nanti bisa ditambahkan lagi. Seperti itu. Ini cukup. Terima kasih kalau tiga. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih semuanya. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi atau tanggapan mengenai presentasi kelompok kami? Silakan Tri untuk bertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang kami berikan. Perkenalkan, saya Oktavianti, izin bertanya terkait perbanyakan pada in vitro tadi, apakah ada kemungkinan dihasilkannya tanaman yang menyimpang, mungkin nanti dari karakternya atau seperti kelainan genetiknya, lalu misalkan hal tersebut dimungkinkan dapat terjadi, kira-kira apakah ada faktor yang mempengaruhinya seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Tri. Selanjutnya untuk Devi Salsabila dipersilakan. Baik, saya Devi Salsabila. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan kekurangan dan kelebihan masing-masing konservasi plasma nutfah secara in situ dan ex situ. Saya izin bertanya, untuk plasma nutfah yang dalam keadaan hampir punah itu, apakah ada penentuan dasar seperti kadang kan mereka lebih rentan, kadang sulit beradaptasi atau sulit dikembangbiakan, itu mereka lebih diutamakan dikonservasikan secara ex situ atau in situ ya. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Devi untuk pertanyaannya. Kami diskusikan terlebih dahulu ya.
Halo. Halo Bu. Iya, Ya. Bu. Masih ada pertanyaan yang harus dijawab? Ini waktunya sudah mau habis sih. Sudah habis mungkin ya? Halo? Iya, Bu. Nanti ini aja ya, ini kan Bu Utami jam 9.10 mau kuliah lagi nih. Untuk jawabannya nanti dituliskan saja di PPT ya Mbak, yang belum terjawab. Baik, Bu. Terus, ya. Komentar dari Bu Utami aja nih. Ini Bu Utami belum memberikan apa namanya kuliahnya ya. Jadi sebetulnya yang kalian sampaikan tuh sudah cukup lengkap ya, sudah cukup lengkap. Mungkin ada beberapa tambahan nanti. Nah, kemudian untuk pertanyaannya juga bagus-bagus semua. Ya. Pembahasannya sampai detail sekali, sampai yaitu kalau mahasiswa yang presentasi itu justru pertanyaannya sangat banyak sekali, dan hal-hal itu kadang-kadang juga tidak bisa langsung kita kita jawab semua ya, jadi harus dicari jawabannya. Itu pun juga kadang-kadang juga dialami oleh Bu Utami ya. Yang jelas untuk tadi beberapa pertanyaan tentang teknik konservasi sumber daya plasma nutfah itu kan ada beberapa disampaikan tadi ya. Nah, sebenarnya juga untuk khususnya kalau konservasi secara in situ itu ya memang di lapangan ya, yang banyak ditanyakan tadi kan konservasi secara ex situ ya. Ex situ itu di laboratorium, terutama mungkin untuk konservasi yang melalui pertumbuhan lambat, kemudian juga melalui rekalsitan dan sebagainya seperti itu ya. Kriopreservasi ya yang lama tadi ya. Nah, itu sebetulnya kan setiap organ itu bisa dikonservasi secara itu ya. Jadi ada beberapa karakteristik yang tentunya kalau kriopreservasi itu kan memang mahal dan tekniknya juga sangat sulit karena memang harus disiapkan ataupun di langkah-langkahnya itu cukup berisiko karena dia harus berada di bawah suhu yang sangat rendah sekali, sehingga supaya selnya tidak rusak seperti yang ditanyakan tadi ya, kita harus betul-betul bisa tekniknya itu harus benar supaya tidak ada kristal-kristal es yang ada di situ ya. Jadi intinya bahwa teknik-teknik yang seperti kriopreservasi itu memang untuk hal-hal untuk organ-organ untuk plasma nutfah yang memang betul-betul tidak bisa disimpan ataupun dikonservasi dengan cara yang lebih murah seperti itu. Seperti kalau tadi ini tidak dibahas yang hewan ya. Biasanya kalau kriopreservasi itu kan untuk misalnya aja untuk sperma itu seperti itu bisa disimpan dalam waktu yang lama dalam awetan kriopreservasi ya. Jadi tapi mungkin untuk tumbuh-tumbuhan, untuk tanaman yang mungkin bisa disimpan dengan cara misalnya saja kan ada yang paling sederhana itu dengan menyimpan biji ortodok ya. Menyimpan biji ortodok itu sangat sederhana dan sangat murah ya, seperti itu. Dan nanti yang
Jadi apa namanya, intinya ini adalah bahwa untuk teknik konservasi penyimpanan plasma nutfah itu harus kita pertimbangkan apa namanya jenis apa plasma nutfahnya seperti apa, kemudian kesulitannya, kemudian juga biayanya. Ya, jadi kalau biayanya jenis-jenis plasma nutfah yang harusnya disimpan dengan sederhana bisa, ya sudah dengan sederhana. Kemudian nanti apa beberapa yang tidak bisa disimpan dengan teknik yang mudah, ya harus dengan cryopreservasi dengan mahal, ya kita lakukan dengan pilihan yang itu, seperti itu. Jadi tidak semua kemudian menggunakan itu, ya. Itu. Udah habis lagi. Apa tadi ya? Untuk apa namanya yang pernah dilakukan ataupun yang sekarang ini itu masih sebetulnya dekat dengan kita, itu ada di Balai Konservasi Plasma Nutfah itu di Gajah Mada, itu cukup besar balainya. Itu piat apa namanya ya, jadi situ kalau kita mempunyai biji-biji ataupun plasma nutfah yang kita tidak bisa merawatnya, itu bisa dititipkan di sana, seperti itu. Yaitu apa konservasi yang bisa dilakukan di apa namanya piat di Gajah Mada, ya. Kemudian apa lagi ya tadi, ya, banyak hal ya pertanyaan tadi, ya, pertanyaannya bagus-bagus. Nanti tolong dituliskan, dijawab juga. Intinya seperti itu untuk apa namanya konservasinya, teknik-tekniknya, ya. Jadi untuk yang lainnya nanti kita bahas minggu depan. Gitu aja, ya. Ini waktunya sudah melampaui banyak banget, ya. Nanti untuk materinya Bu Utami saya upload di Klon aja. Oke? Itu saja. Ini ditunggu kelas yang lain. Baik Ibu, Oke. mohon maaf Ibu, sebelumnya dari kelompok kami mohon maaf